Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Fuad. Pelajaran BK kelas 4. Nah, tak asing lagi dan tak lain lagi ya. Ini Ustadz yang paling ganteng ini. Hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan materi tentang tokoh idola. Ya, tokoh idola. Siapa yang tidak punya tokoh idola? Pasti semuanya punya. Kalau nggak punya ya cari. Boleh milih bebas, boleh tokoh idola itu. Tokoh idola. Nah, tidak terasa ini sudah pertemuan ke-7 ini. Nah, nanti bisa dibuka videonya, di like atau di komen. Nah, terserah. Nanti kan itu ada tampilannya. Oke. Pengertian tokoh idola pertama. Nah, tokoh idola itu apa? Kok kita, oh aku idola itu. Idolaku itu siapa? Valentino Rossi, boleh. Nah, tokoh idola itu adalah tokoh yang disenangi. Sehingga kita berusaha untuk meniru kebiasaannya. Tapi yang ditiru yang baik-baik ini. Nah, kalau yang tiru yang jelek-jelek, lah itu yang nggak boleh itu. Oke, berikutnya. Apakah kamu punya tokoh idola? Nah, harus punya mestinya. Nah, pasti punya. Kalau belum punya, segera. Nah, pilih. Nah, limited edition, jangan-jangan ini. Nanti sebelum kamu nggak kebagian tokoh idola. Usus tokoh idola aku wis dipak itu. Pak temanku. Sama nggak apa-apa. Nah, pasti punya tokoh idola. Yang berikutnya adalah setiap anak pasti memiliki. Nah, memiliki tokoh idola lebih dari satu boleh. Boleh, bermacam-macam tokoh idola itu. Nah, macamnya banyak tokoh idola itu. Bisa satu idola, bisa lebih dari satu tokoh idola. 5 tokoh idolanya boleh-boleh. Nah, tapi yang ditiru yang baik-baik. Oke guys, lanjut berikutnya. Nah, tokoh idola itu ada 2 guys. Mas-mas, mbak-mbak yang sekalian, yang mau Ustadz jelaskan adalah tokoh idola itu kan ada 2. Yang pertama, tokoh idola itu adalah tokoh idola yang nyata. Nah, nyata itu dia hidup. Yang kedua adalah tidak nyata atau kartun. Nah, idola nyata, artinya tokoh yang diidolakan itu benar-benar ada. Nah, berwujud manusia. Kalau wujudnya malaikat kan nggak tahu, jadi nggak bisa mengidolakan malaikat tuh, wah, kurang cocok gitu ya. Masih hidup atau sudah meninggal bisa dijadikan idola. Nah, kalau orangnya sudah meninggal itu contohnya Presiden Soekarno itu sudah meninggal. Kalau masih hidup itu misalnya sekarang Pak Jokowi jadikan idola boleh-boleh. Nah, contoh idola nyata. Nah, idola nyata artinya idolanya hidup. Nah, Nabi Muhammad. Nah, ini orang yang paling berpengaruh dalam umat Islam. Nomor 1 adalah idola nyata kita adalah Nabi Muhammad. Aku nggak Nabi Muhammad boleh. Kamu milih sahabat Rasul yang lain boleh. Tentu saja boleh sekali. Nah, contohnya tadi lagi Presiden Soekarno. Orang ini sudah meninggal semuanya. Nah, kita mengidolakan boleh. Cari di Google misalnya profilnya atau riwayat hidupnya. Nah, kita baca yang baik-baik, kita ambil. Kalau nggak ada yang baik, ya nggak mungkin. Kalau Nabi Muhammad, sahabat Rasul, Presiden Soekarno, pasti ada sisi yang baiknya. Nah, inilah yang akan kita ambil nantinya. Seperti pelajaran kemarin itu modeling. Modeling itu kan meniru. Nah, meniru itu kalau dari sisi idolanya adalah kamu terserah mau niru siapa ini. Wah ini Atta Halilintar niru YouTuber boleh. Nah, ini untuk gamingnya boleh. Nah, terus aku mau nyontek gamingnya tapi nggak bisa upload YouTube. Nah, belajar. Nah, oke, yang lainnya banyak lagi.
Yang berikutnya tokoh idola tidak nyata. Oh, ada nyata, ada tidak nyata. Stop, stop, stop. Oke, Ustadz, buat idolanya siapa? Saya itu sukanya nonton balapan, nonton Valentino Rossi. Nonton Valentino Rossi itu nyata. Akhirnya apa? Saya juga mengikuti Valentino Rossi, main saya ikuti, terus balapan saya ikuti, profilnya saya baca, bukunya saya beli, dan banyak lagi. Kalau tokoh tidak nyata, nah tokoh idola tidak nyata itu hanya idola khayalan, ya. Jadi dia tidak nyata, dia tidak hidup, dia tidak mati. Drama, adanya di film atau drama atau komik, contohnya banyak nanti. Contoh idola khayalan, nah Kamen Rider Black, nah kemarin ini nonton baru ini kayaknya Satria Baja Hitam RX itu muncul lagi ini. Itu film zaman dulu itu. Zaman saya masih kecil belum sekolah itu. Sekarang muncul lagi contoh khayalannya itu. Nah, berikutnya ada Ultraman. Nah, banyak sekali ini Ultraman. Ada Ultraman Ginga, Ultraman Up, ada Ultraman Titas, ada Ultraman apa itu, Ultraman Belil, banyak sekali. Lah ini khayalan ini. Nah, ada Bobo Boy, ada Bobo Boy. Nah, yang lainnya juga banyak. Nah, tindak lanjutnya. Nah, tidak lanjutnya apa, Us? Mengidolakan tokoh tertentu itu boleh-boleh saja, tidak masalah tokoh idola itu. Nah, apa yang menjadi panutannya? Meniru yang baik-baik, ada profilnya, kita lihat. Oke. Kalau kita nggak baca profilnya gimana? Ya tidak bisa. Kita harus baca, harus banyak membaca, tahu pengetahuan ya. Nanti bisa kita tiru, ya kan? Nah, kalau kita nggak tahu gimana caranya? Ya bisa browsing di Google, atau tanya temannya. Kamu punya bukunya ini? Punya. Sebaiknya tokoh yang nyata, guys. Kalau tokohnya itu yang ditiru Doraemon, nah repot ini nanti. Berharap kantong ajaib, kan nggak ada. Pintu kemana saja, nggak ada. Nah. Oke, kesimpulannya. Apa itu kesimpulannya? Nah, tokoh yang diidolakan kita harus memberikan dampak positif bagi kita. Terutama motivasi pada setiap orang. Kalau kita pengen jadi YouTuber, jadi gaming, kita pasti akan mengikuti yang namanya YouTube-nya Atta Halilintar. Itu semuanya suka itu. Nggak tahu kenapa, padahal ya orang itu beda-beda. Karena kenapa? Main game itu ternyata enak, happy, menyenangkan. Makanya banyak orang suka, makanya banyak orang mengulangi YouTube lagi, banyak orang nonton. Nah, perbedaan tokoh idola itu tidak menjadi masalah. Ya. Oh, saya koyo-oyoan, aku tengkar ini tokoh idolaku dipakai itu. Nah, ini kita harus banyak membaca agar tidak menjadi masalah. Kok bisa? Oh iya, aku lo niru Atta Halilintar itu lo niru tokoh idola. Lah, gak apa-apa. Banyak membacanya itu yang akan mempengaruhi perbedaan keilmuan kita. Kalau kita pengen tahu Atta Halilintar ya kita baca profilnya. Kalau kita pengen kayak presiden ya kita baca profilnya. Kita pengen kayak Nabi Muhammad hebat berdagang ya kita pelajari cerita-ceritanya. Nah, kita pelajari kisah-kisahnya. Itu yang dapat Ustaz sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dilihat filenya berupa videonya nanti. Oke guys, itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.